Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam Miftahul Niam dengan NIM 140725220095. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Matematika Ekonomi yang berjudul menerapkan sejumlah aturan dalam optimasi atau integral. Baik, di sini pertama itu mengapa integral penting dalam ekonomi dan akuntansi? Nah, jadi gini teman-teman, dalam ilmu ekonomi, kita seringkali hanya mengetahui perubahan kecil atau nilai batasnya saja, yang disebut dengan nilai marginal. Untuk mengetahui kondisi totalnya, atau total biaya dan total penerimaan, kita harus menggunakan kebalikan dari turunan, yaitu integral. Nah, poin utama di sini, yang pertama itu integral berfungsi sebagai alat hitung untuk mengumpulkan atau mengakumulasikan nilai-nilai kecil menjadi nilai total. Kedua, aturan optimasi dalam integral membantu perusahaan menentukan titik-titik efisiensi maksimum, baik dalam hal menekankan biaya atau cost minimization, maupun maksimalkan keuntungan atau profit maximization. Next, ada aturan dasar integral dalam ekonomi atau teori utamanya. Nah, sebelum masuk ke kasus ekonomi, yang kita harus pahami yaitu dua jenis integral yang digunakan. Yang pertama itu ada integral tak tentu atau indefinite integral, yaitu digunakan untuk mencari persamaan fungsi total jika fungsi marginalnya itu belum diketahui. Selalu menghasilkan konstanta dalam kurung plus C yang dalam akuntansi dianggap sebagai biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, integral tentu atau definite integral. Memiliki batas atas atau B dan batas bawah atau A. Digunakan untuk menghitung nilai pasti seperti total surplus atau total keuntungan dalam periode tertentu. Nah, yang pertama, mencari fungsi penerapan total atau total revenue. Marginal revenue atau MR adalah tambahan penerimaan akibat penjualan atau unit barang lain. Jika kita ingin tahu total penerimaan atau TR dari seluruh barang yang terjual, kita harus mengintegralkan fungsi MR. Seperti yang dituliskan di sini, formulasi matematika TR sama dengan konstanta MR dx. Nah, dengan mengetahui TR, perusahaan bisa menganalisis pada tingkat penjualan berapa penerimaan akan mencapai titik jenuh atau maksimum sebelum trennya turun. Selanjutnya mencari fungsi biaya total atau total cost. Dalam akuntansi biaya ada marginal cost atau MC, yaitu biaya tambahan untuk memproduksi satu unit produk. Untuk tahu total cost atau TC, kita lakukan integrasi terhadap MC. Seperti yang digambar formulasi matematika ini. Nah, saat diintegralkan muncul konstanta plus C. Dalam akuntansi, plus C ini adalah fixed cost atau biaya tetap, seperti sewa gedung atau penyusutan mesin yang nilainya tidak berubah meskipun produksi nol. Next ada surplus konsumen atau consumer surplus. Nah, surplus konsumen ini yaitu keuntungan lebih yang dinikmati konsumen karena harga pasar atau PA-nya lebih murah daripada yang sebenarnya berani mereka bayar. Nah, seperti rumusnya itu seperti yang pada gambar di sini. Cara hitung dengan integral, yaitu integral tentu digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva permintaan dalam kurung P sama dengan F dalam kurung Q tutup kurung dari jumlah 0 sampai jumlah keseimbangan atau QE dikurangi total pengeluaran aktual. Next, surplus produsen atau produser surplus. Nah, surplus produsen ini
yaitu keuntungan tambahan yang diterima oleh produsen karena harga pasar lebih tinggi daripada harga terendah yang sanggup mereka jual pada kurva penawaran. Nah, seperti yang dijelaskan di gambar juga, menunjukkan tingkat efisiensi produksi. Semakin besar surplus produsen, semakin besar keuntungan kotor yang didapatkan perusahaan dari efisiensi biaya. Selanjutnya ada analisis optimasi waktu dalam akuntansi manajemen. Aturan integral juga dipakai untuk menghitung akumulasi keuntungan atau capital accumulation atau arus kas bersih dalam rentan waktu beberapa tahun ke depan dalam kurung T. Seperti yang dijelaskan ya pada gambar berikut, bisa dilihat dan bisa dicermati. Nah, jika perusahaan mendapat continue R sama dengan T, maka total nilai pendapatan masa depan yang diskontokan ke nilai sekarang atau present value menggunakan integral seperti berikut. Nah, kesimpulan dari materi ini, yang pertama itu integral dalam matematika ekonomi bukan sekedar rumus matematika saja. Nah, melainkan alat analisis bisnis yang krusial. Terus yang kedua, bagi seorang akuntan atau ekonom, aturan optimasi integral ini membantu untuk mengubah data mentah atau marginal menjadi informasi finansial atau total yang akurat. Yang ketiga, penguasaan integral mempermudah pengambilan keputusan manajerial terkait harga jual, target produksi, dan evaluasi surplus pasar. Baik, terima kasih atas pendengarannya, atas perhatiannya. Maaf kata kalau misalkan ada yang kurang ataupun ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.